Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber Bapak Bella Putra Perdana dan Bapak Virgia P. Kusuma dan moderator Abdul Malik Fazar, serta seluruh peserta talk show yang sudah bergabung, baik dari rumah, kantor, maupun WFA di mana saja. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara Tempe Talks 2025 dengan tema Tempe dan Gizi Global, apakah bisa jadi superfood dunia, yang diselenggarakan oleh Rumah Tempe Indonesia sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk terus belajar, berbagai wawasan, dan memperluas jaringan meskipun secara daring. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, berikut saya bacakan susunan acara Tempe Talks 2025. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, games. Empat, sesi pemaparan materi oleh narasumber. Kelima, sesi tanya jawab. Enam, penutup. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pengingat singkat agar acara kita berjalan lancar. Yang pertama, selama sesi berlangsung, mohon peserta tetap mute kecuali saat dipersilakan berbicara. Yang kedua, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa diketik di kolom chat. Keempat, sertifikat akan dibagikan setelah acara selesai dan mengisi form evaluasi yang akan kami share di akhir acara. Untuk uh, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara Tempe Talks 2025 ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Saudara Faras Andi Rahman. Kepada Saudara Faras, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar Tempe Talks dengan tema Tempe untuk Dunia, Bicara Sejarah, Gizi dan Inovasi. Perkenalkan, nama saya Faras Andi Rahman, Ketua Pelaksana dari kegiatan ini. Atas nama panitia, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, Mas Firingga sebagai founder Amati Indonesia dan Mas Bella Putra sebagai CEO Rumah Tempe Indonesia. Webinar hari ini lahir dari semangat untuk mengangkat tempe bukan hanya sebagai makanan sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian penting dari sejarah, budaya, dan masa depan pangan dunia. Kita semua tahu bahwa tempe adalah warisan kuliner Indonesia, tetapi lebih dari itu, tempe juga menyimpan potensi luar biasa dari sisi gizi dan inovasi. Melalui diskusi hari ini, kita akan bersama-sama menelusuri bagaimana tempe telah menjadi bagian dari sejarah kita, memahami manfaat kesehatannya yang sudah diakui dunia, serta mengeksplorasi berbagai inovasi yang menjadikannya relevan dan menarik untuk generasi sekarang dan masa depan. Saya berharap acara ini bisa menjadi ruang belajar, ruang berbagi, sekaligus ruang kolaborasi. Semoga semangat mencintai dan mengangkat potensi pangan lokal bisa tumbuh dan menyebar lewat kegiatan ini. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat, menyenangkan, dan tentunya menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam tempe. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Faras atas sambutannya. Acara selanjutnya Games yang akan dipandu oleh Saudara Joya Aisyah Jantika. Kepada Saudara Joya dipersilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu games pada hari ini. Halo semuanya, aku Joya, dan sekarang waktunya kita seru-seruan bareng ya sebentar. Biar otaknya sedikit olahraga dan suasana makin hidup. Kita akan main kuis interaktif di web lewat Kahoot. Jadi sekarang siapkan HP atau laptop kalian, lalu buka browser atau Chrome. Lalu ketik www.kahoot.it.
Lalu masukkan kode game yang ada pada layar Zoom kalian. Atau bisa juga scan. Oke, saya hitungan kelima, saya kunci ya guys. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kunci Kak. Oke. Baik, karena udah banyak yang gabung, kita mulai kuisnya ya. Perhatikan layar Zoom kalian masing-masing, karena setiap soal cepat lambat dan jangan lupa jawab cepat. Oke. Untuk soal di layar Zoom masing-masing, tetapi untuk jawaban di web Kahoot kalian masing-masing. Oke guys, dimulai Kak. Soal nomor 1. Ini udah 21 nih yang jawab. 6 orang lagi, 5. Bentar, kita lihat. Wih, Panya. Sekarang menempatkan peringkat 1. Soal nomor 2. Next. Gampang kan guys soalnya? Gampang sekali ya. Semakin cepat kalian menjawab, semakin besar nilai kalian. Jadi nggak tergeser nih Panya. Tidak ter. Ini ada hadiahnya guys. Jadi kalian harus semangat. Next Kak, soal nomor 3. Saya dapat PKL. Ya, posisi sekarang tergeser. Ini apa bacanya? Leach. Oke guys, sekarang nomor soal keempat. Aduh, cepet banget nih jarinya. Jadi, kira-kira siapa nih posisi pertama? Masih, masih ditempatkan oleh LYC. Next soal. Ini kalau sampai salah, kebangetan ya guys. Oke, itu satu siapa yang jawab Jepang guys? Ya Allah. Oke, next. Bentar. Kita lihat.
Oke, LYC masih menempatkan urutan pertama. Oh. Ide. Oke. Ayo Cita, dikit lagi buat ngebalap. Next. Apakah posisi pertama akan kesalip? Widih, tari naik. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Aduh, ayo guys yang masih di posisi bawah. Next, Kak. Wih, Tari masih menempatkan podium pertama, guys. Ayo guys, tinggal 2 soal lagi. Next, Kak. Oke guys, soal terakhir guys. Oke. Siapa yang menempatkan podium pertama? Ini lucu. Pilih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dari. Jadi keren-keren banget nih, pada cepet banget ya jawabnya. Oke, buat yang menang, Tari. Selamat buat pemenang, panitia akan bagikan hadiah setelah sesi ini ya. Terima kasih banyak buat semuanya, kuis sekarang sudah berakhir. Bejo ya, saya ucapkan terima kasih dan saya balikan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Jaya telah memandu games hari ini. Untuk yang menduduki posisi pertama bisa chat ke panitia untuk mengambil hadiahnya ya. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan segera memulai sesi utama kita. Hari ini telah hadir moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi. Beliau adalah Abdul Malik Fajar, seorang
co-founder Dedikasi untuk Negeri, dan host Samuel Belajar. Kepada Saudara Abdul Malik Fajar, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Dewi selaku MC yang sudah membuka acara dengan sangat baik. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya izin cek apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar jelas. Jelas Baik, Kak. siap. Aman Kak, aman. Siap. Senang sekali saya Abdul Malik Fajar bisa menemani teman-teman sekalian dalam Tempe Talks 2025 ini yang bertemakan tempe dan gizi global, apakah bisa jadi superfood dunia? Tema ini sangat relevan dan penting, terutama karena tempe merupakan salah satu warisan kuliner Indonesia yang tidak hanya lezat, tapi juga kaya akan kandungan gizi. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan pangan sehat, terjangkau, dan ramah lingkungan di tingkat global, tempe muncul sebagai kandidat kuat yang berpotensi menjadi bagian dari solusi tantangan dunia. Melalui diskusi hari ini, kita akan menggali lebih dalam terkait potensi tempe untuk berkontribusi pada sistem pangan global yang lebih berkelanjutan. Tapi sebelum itu, mau coba sapa-sapa teman-teman dulu. Ini dari mana aja? Boleh nama dan juga asalnya di kolom komentar. Saya pengen tahu. Dari mana aja nih teman-teman asalnya? Oke, ada yang dari Garut. Wih. Apakah ada yang dari luar negeri? Situ Bondo. Terus dari Padang. Wow. Wah, ada dari Jakarta Selatan, Lenteng Agung. Mantap, teman-teman. Ini ada 44 peserta ya, Jakarta Selatan. Siap. Pada sesi kali ini, kita udah kehadiran dua narasumber yang luar biasa, yang keren-keren banget. Abang-abang saya, mentor-mentor saya yang sudah tidak asing lagi di bidangnya masing-masing. Yang pertama yaitu adalah Mas Firingga Kusuma, selaku founder dari Amati Indonesia. Ada profilnya beliau yang bisa ditunjukkan. Nah, Mas Firingga Prasasti Kusuma. Nah, beliau adalah lulusan dari Universitas Brawijaya dan banyak sekali pengalaman organisasinya, juga pengalaman kerja dan juga proyek-proyek yang beliau jalankan. Yang mana saat ini beliau menjadi founder di Amati Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan atau applause lewat virtual untuk Mas Firingga? Baik, terima kasih. Apakah Mas Firingga sudah bergabung di Zoom kali ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Firingga. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar sehat teman-teman semuanya. Halo semuanya, Alhamdulillah. Mas Bella. Salam kenal, Mas Firingga. Saya Malik. Salam Baik, kenal baik. semua. Oke. Lanjut ke pembicara kedua yaitu Kang Bella Putra Perdana. Beliau adalah CEO dari Rumah Tempe Indonesia yang juga luar biasa, banyak sekali penghargaan dan juga achievement yang sudah beliau dapatkan. Apakah ada profil yang bisa di-share? Apakah Kang Bella juga sudah hadir di Zoom kali ini? Oh iya ada. Hadir, hadir. Halo Kang Bella. Ya, halo Selamat Bang Ojek. siang Kang Bella. Siang-siang. Nah, beliau ini Suaranya jelas? jelas-jelas Kang Bella. Ini Jelas, kakak ya. saya atau mentor saya yang selalu memberi banyak nasihat dan masukan selama ini. Terima kasih banyak Kang Bella. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing dan berbagi ilmu untuk kita ya pada hari ini. Izin saya akan menjelaskan alur diskusi pada hari ini. Untuk alur diskusi kita akan berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, pemaparan materi dari masing-masing narasumber sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti kita akan masuk sesi diskusi interaktif dan dilanjut nanti dengan sesi tanya jawab dari para peserta. Jadi teman-teman nanti di sela-sela para pembicara memaparkan materi boleh banget nanya di kolom komentar. Formatnya nama, asal dan juga pertanyaannya. Nah, nanti dari teman-teman panitia akan memilih dari pertanyaan yang paling baik akan ditanyakan 1 sampai 3 orang. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pemaparan. Kepada pembicara pertama, Mas Firingga Kusuma, saya persilahkan. Silakan Mas Firingga.
Halo, apakah sinyalnya aman, Mas Fir? Oke, teman-teman, mau juga info, Mas Vega saat ini ada di Gorontalo, jadi mengalami sedikit kesusahan sinyal. Mungkin bisa dimulai pertama oleh Kang Bella Putra Perdana ya, Kang. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kang. Dimulai dari Kang Bella dulu, mungkin Mas Fir lagi kendala sinyal. Silakan. Siap. Baik. Oke. Sebelumnya suaranya jelas, Kang Malik. Masuk, masuk Kang Bella aman. Baik. Terus kedua, apakah suaranya ini cukup bising atau Enggak, cukup jelas? jelas, 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 Enggak Kang. ya, cukup jelas ya. Karena di sini sedang ada acara. Mudah-mudahan suaranya terdengar dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir, sudah datang di kegiatan hari ini. Sejujurnya saya senang sekali hari ini karena apa ya? Ini adalah salah satu acara yang diimpi-impikan juga sejak lama. Kita sudah membangun komunitas ini sudah cukup lama gitu ya di bidang tempe dan lain sebagainya. Dan hari ini terwujud. Nah, yang kedua, saya juga senang karena dalam perjalanannya kami banyak dibantu. Kalau sekedar informasi, Kang Malik ini orang luar biasa, salah satu co-founder dari komunitas besar. Kemudian juga Mas Fir apalagi begitu ya. Di sini juga banyak timnya Mas Fir. Mas Fir ini dari Amati Indonesia adalah salah satu mentor kami dari Rumah Tempe Indonesia yang selalu apa ya memberikan support dan lain sebagainya. Dan sekedar informasi, insya Allah antara Amati Indonesia dengan Rumah Tempe Indonesia ke depannya akan ada kerjasama gitu ya Mas Fir ya. Ini juga ada Mas Febi juga, halo Mas Febi. Tadi saya sapa-sapa. Terima kasih sudah datang itu Halo Mas dan Ben. teman-teman semua. Halo Mas Wigi dan teman-teman semua yang membantu kegiatan hari ini. Dan sekedar informasi lagi, kegiatan ini adalah salah satu rangkaian karena insya Allah nanti di akhir ya, Kang Malik ya, di akhir itu di tanggal 21 kita akan mengadakan acara yang cukup besar juga. Itu adanya di Rumah Tempe Indonesia Karanganyar. Nanti kami akan mengundang beberapa, salah satunya Bupati dari Karanganyar dan Wali Kota dari Solo. Seperti itu. Nanti akan ada serangkaian kegiatan, salah satunya adalah wayang tempe. Begitu. Oke, saya izin share screen ya. Kang Malik bisa? Siap, bisa, Kang. Baik. Saya sedikit aja. Eh, ini adalah eh, apa ya materi yang sering kami buka di Rumah Tempe Indonesia. Setiap kali ada kegiatan ataupun ada tamu dan lain sebagainya, bahwa kami di sini adalah movement yang mana ingin mengajak teman-teman, utamanya para generasi muda untuk lebih aware perihal budaya kita, makanan budaya kita, seperti itu. Oke. Nah, seperti yang kita sama-sama tahu, mungkin kebanyakan peserta hari ini ya masih di dalam negeri begitu ya. Walaupun nanti terinfo di tanggal 3 Juli kita juga akan mengadakan summer course. Itu yang akan datang ke Rumah Tempe Indonesia di Ciledug, Bogor. Itu rata-rata dari luar negeri. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah familiar begitu ya, dari tempe itu apa? Tempe ini adalah produk fermentasi, kedelai atau kacang-kacangan, gitu ya, menggunakan Rhizopus oligosporus atau yang kita sebut sebagai ragi tempe. Dan juga tempe ini terkenal, sangat terkenal di Pulau Jawa, utamanya di tempe di Jogja, Purwokerto, Malang, Pekalongan, dan lain sebagainya. Nah, sekedar mengingatkan lagi bahwa tempe ini sebetulnya mempunyai bahan baku yang cukup simpel. Yang pertama itu adalah kedelai, yang kedua itu adalah ragi, dan yang ketiga itu adalah air. Nah, sedikit cerita, dulu tempe itu diambil atau dibuat dari kedelai hitam. Sebelum kita mengenal kedelai kuning, tempe itu diambil atau dibuat dari kedelai hitam. Gitu ya, walaupun kedelai hitam ketika dipecah, itu tetap saja berwarna kuning. Nah, pertanyaannya, apakah tempe ini bisa dibuat dari kacang-kacangan lain?
Nah, di Rumah Tempe Indonesia sendiri, kami sudah membuat itu, membuat tempe dari beberapa kacang-kacangan lain, yaitu dari kacang hijau, kacang koro, kacang merah, bahkan dari kacang almond, gitu ya. Nah, itu sudah bisa, dan ini membuktikan bahwa tempe ini multi, bahwa dia bisa dibuat dari beberapa kacang-kacangan lain, tidak hanya dari kedelai. Nah, yang kedua adalah ragi. Ini ada sedikit cerita unik dari perjalanan ragi ini. Ragi dulu diambil dari daun waru. Nah, daun waru ini adanya ya di beberapa daerah yang memang dia tumbuh di daun waru tersebut. Makanya ada cerita tempe ini hadir dari ketidaksengajaan. Jadi dulu ceritanya ada seorang pemuda begitu ya ingin melakukan perjalanan jauh itu sekitar 2 hari. Nah, dia dari rumah itu sudah merebus kedelai. Nah, rebusan kedelai itu adalah salah satunya bekalnya beliau lah. Dia bungkus dengan daun waru seperti itu. Nah, di perjalanan ketika dia mau membuka kedelai rebus tersebut, ternyata itu sudah tumbuh jamur gitu. Namun ketika dia coba ternyata oh enak seperti itu. Nah, dari situlah awal mula apa ya adanya tempe seperti itu. Nah, kalau sekarang kita tidak perlu mencari daun waru ini karena ragi ini sudah tersedia di berbagai tempat seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah ada perusahaan yang membuat ragi ini yang sudah tersertifikasi juga. Jadi kalau teman-teman nanti mau membuat tempe di rumah, cukup menggunakan ragi bubuk dari perusahaan tersebut. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah air. Air ini eh, kita dapatkan tentu yang paling bagus adalah air tanah. Nah, apakah bisa menggunakan air pump? Tentu bisa. Cuma kita perlu menambahkan satu proses lagi yaitu pengendapan seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, air pump ini memang ada beberapa campuran lain yang memang itu akan sulit apabila kita gunakan untuk pembuatan tempe. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini bahwa tempe ini syarat akan budaya, teman-teman. Tempe ini sudah ada dari tahun 1875. Dan ini yang mau kita luruskan bahwa kenapa kita membuat rumah tempe Indonesia bukan rumah tahu Indonesia? Karena tahu itu adalah dari Cina, sedangkan tempe itu dari Indonesia. Nah, sekedar informasi juga, tempe ini sudah atau sedang diperjuangkan untuk bisa masuk ke UNESCO dari tahun 2013 sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia ke UNESCO. Seperti itu. Nah, apa yang menjadi kiranya bukti bahwa tempe itu memang asli dari Indonesia? Jadi, kita menyebutnya di salah satu manuskrip Serat Centini Jilid 3 di tahun 1875 itu sudah tersirat atau sudah tersurat kata tempe. Seperti itu. Jadi kalau orang dulu kan mungkin belum ada sosial media ya. Itu. Jadi orang dulu itu ketika ada tamu atau apa dia selalu mencatatnya di satu buku gitu. Nah, buku itu di tahun 1875 sudah ada kata tempe. Maka dari itu, dari Forum Tempe Indonesia, Gakoptindo, dan lain sebagainya, kita mengajukan tempe ini sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia ke UNESCO. Seperti itu. Nah, ini juga salah satu gambaran kondisi yang ada di Indonesia bahwa memang saat ini kedelai yang ada di Indonesia itu 95%-nya adalah impor, teman-teman. Nah, mungkin di sini banyak mahasiswa dan lain sebagainya. Ini adalah PR kita bersama. Bagaimana tempe ini memang asli dari Indonesia, tapi bahan bakunya itu 95% masih impor. Nah, terus kedelai yang ada di Indonesia itu dimasukkan kemana saja? Nah, porsinya adalah 50% kedelai yang ada di Indonesia itu dibuat untuk pembuatan tempe. Jadi kita bisa bayangkan begitu banyaknya tempe yang ada di Indonesia ya teman-teman. Nah, kenapa bisa banyak? Karena tentu ini berbanding lurus dengan apa ya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tempe. Jadi contoh Rumah Tempe Indonesia saat ini sudah membuat tempat produksi di Medan. Nah, di Medan itu, teman-teman, ternyata orang tuh sudah mulai atau sudah tahu tempe sejak dulu. Dan itu sudah menjadi makanan hari-hari mereka. Gitu. Awalnya saya mengira orang Sumatera ya makannya mungkin rendang dan lain sebagainya gitu. Ternyata tidak. Tempe itu juga salah satu makanan yang paling digemari di Kota Medan. Itu salah satu contohnya. Nah, 40%-nya itu digunakan untuk tahu, 10%-nya untuk beberapa makanan lain seperti kecap, tauco, susu kedelai, dan lain sebagainya.
Nah, sekedar informasi juga bahwa tema ini sudah mendunia. Makanya kita segera untuk masukkan ini ke UNESCO karena tempe ini sudah bisa ditemukan di berbagai negara. Teman-teman yang lanjut kuliah dulu di luar gitu ya, mungkin sudah pernah melihat tempe ada di supermarket di beberapa negara. Contoh di Inggris itu ada tempe gitu, walaupun tulisannya adalah tempe ya teman-teman, ditambah H. Di Jepang pun ada. Jadi di Jepang itu ada orang Indonesia asal asli Gerobogan, namanya Pak Rusono. Dia buat tempe di sana. Di Australia juga sama. Itu ada orang Brebes, gitu ya. Sudah ke tempat kami juga, dia buat tempe di sana. Di Afrika maupun di US. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa fakta dari industri tempe seperti itu. Tempe ini dikenal superfood, dikenal sebagai superfood di luar negeri. Kenapa? Karena kandungan proteinnya yang tinggi sekali. Gitu ya, utamanya di negara-negara maju, mereka menganggap tempe adalah sup. Dan untuk para vegan dan vegetarian, mereka bilang tempe ini adalah apa ya, dagingnya mereka. Gitu. Jadi sebegitu mereka cinta, sebegitu mereka suka terhadap pangan ini banyak sekali. Ada 115.000 pengrajin tempe di Indonesia hingga saatnya. Nah, itu mereka masih menggunakan atau masih melakukan produksi dengan cara-cara yang kurang hygiene dan sanitasi. Masih seperti dalam bekas oli, kayu bakar, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar atau nanti bisa di searching juga, pembuatan tempe itu ternyata ada juga yang masih diinjak-injak gitu. Nggak ada yang salah dengan diinjak-injaknya karena posisinya ketika dia mengupas kedelai 1 kilo, 2 kilo, mungkin dia masih bisa kupas dengan menggunakan tangan. Tapi kalau 100 kilo, 200 kilo, mungkin tidak bisa. Makanya dia masukkan ke dalam karung, nah baru dia injak-injak. Seperti itu. Jadi ini adalah hal yang berbanding terbalik dengan cita-cita besar kita untuk bisa memasukkan tempe ini ke UNESCO gitu ya. Contoh saja dulu ketika batik masuk ke UNESCO, itu orang-orang berbondong-bondong untuk mau datang ke Indonesia untuk melihat cara pembuatan batik, gitu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia nanti dengan tempe? Maka dari itu, hadirnya Rumah Tempe Indonesia adalah ingin memperbaiki cara-cara produksi yang sudah lama dilakukan oleh para pengrajin tempe. Ini sekedar informasi juga, jadi para akademisi membagi tempe ini menjadi 3 generasi. Gampangnya adalah kalau generasi pertama ini ketika kita disuguhkan gitu ya tempe ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah tempe gitu ya karena bentuknya seperti tempe, rasanya seperti tempe dan lain sebagainya. Tapi ada generasi kedua. Kalau generasi kedua ini sudah mulai samar-samar. Contoh misalkan saya disuguhkan sebuah brownies gitu ya. Nah, ketika dilihat itu bentuknya seperti brownies. Tapi ketika dirasa dia sudah mulai kelihatan bahwa oh ini adalah rasanya tempe. Gitu. Nah, yang terakhir adalah generasi ketiga. Kalau generasi ketiga ini, mungkin ini adalah ranahnya teman-teman nih sebagai mahasiswa, gitu ya. Bagaimana bisa mencari manfaat dari tempe yang tinggi protein, adanya isoflavon, kemudian antioksidan dan lain sebagainya. Nah, dibuat menjadi sebuah obat, kapsul dan lain sebagainya. Ya, para akademisi sepakat menyebut tempe dengan apa ya penambahan formulasi tadi menjadi tempe generasi ketiga. Seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran ya, teman-teman, bagaimana sih sebenarnya pembuatan tempe yang ada di tradisional. Gambarnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa cari lagi lebih banyak. Nah, memang seperti ini gitu. Jadi masih menggunakan drum bekas oli. Mohon maaf, ketika beliau-beliau pada mengerjakan itu tidak menggunakan baju dan lain sebagainya. Itu kebayang ya teman-teman ketika kita berjuang untuk masukkan ke UNESCO. Tapi kalau dilihat cara produksinya ini masih kurang hygiene dan sanitasi. Tapi bukan gambar ini. Yang saya mau berikan gambaran adalah ternyata produksi tempe ini sudah ada perlindungan hukumnya, yaitu ada di Perpres nomor 36 tahun 2010 bahwa industri tempe ini dikategorikan sebagai usaha yang dicanangkan bagi UMKM. Atau tanda petiknya, perusahaan besar itu sebetulnya tidak boleh untuk memproduksi tempe. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kok Indofood kok buat keripik tempe misalkan dan lain sebagainya. Nah, boleh ketika dia membuat itu menjadi barang-barang olahan. Tapi produksinya itu harus mengambil dari para UMKM. Seperti itu, teman-teman.
Nah, ini juga manfaat dari tempe. Mungkin teman-teman udah jauh lebih memahami, bisa searching juga, cari tahu kenapa tempe ini disebut sebagai superfood dan lain sebagainya. Tapi sedikit saja, kalau misalkan teman-teman makan tempe, ibaratnya apa, mentah gitu ya, seperti Dr. Zaidul Akbar itu pernah menyampaikan bahwa makan tempe itu baiknya dalam tempe mentah. Nah, itu dicampur dengan kurma dan juga madu. Jadi prebiotik dan probiotiknya itu ada. Itu ampuh sekali untuk mengatasi diare, teman-teman. Ya, itu boleh dicoba. Cuman teman-teman juga harus bijaksana juga dari mana tempe itu berasal gitu ya. Produksinya juga harus lebih baik dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh juga kenapa tempe disebutkan sebagai superfood karena kalau kita lihat di sini ya, proteinnya tempe ini setara dengan daging sapi, daging ayam dan daging kambing. Gitu. Yang membedakan adalah protein yang ada di tempe ini adalah nabati, sedangkan yang ada di sapi, ayam dan kambing ini adalah protein hewani. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Rumah Tempe Indonesia. Jadi apa sebetulnya Rumah Tempe Indonesia ini? Jadi awal mula kami berdiri di 6 Juni 2012 atas dasar keresahan tadi, teman-teman. Jadi ini berasal dari koperasi, kita sudah 40 tahun lebih ibaratnya membina para pengrajin tempe, tahu, dan lain sebagainya. Itu. Tapi pembuatannya itu dari dulu sampai sekarang itu perubahannya tidak ada. Ataupun kalaupun ada itu sedikit gitu. Jadi masih menggunakan brand bekas oli, masih diinjak-injak dan lain sebagainya. Maka kami hadir di situ untuk memberikan contoh. Karena kami percaya apabila kami memberikan hanya sebatas apa ya himbauan dan lain sebagainya itu tidak akan didengar. Yang paling cocok adalah kita memberikan contoh. Nah, contoh itu bisa dilihat langsung oleh para pengrajin dan mereka bisa menyimpulkan sendiri, gitu ya. Kami bilang RT ini punya tiga keunikan. Yang pertama, kami berdiri di 6 Juni 2012. Nah, uniknya 6 Juni ini adalah dijadikan Hari Tempe Nasional. Nah, hari ini kita sedang merayakan Hari Tempe Nasional sebetulnya. Jadi ya, sekaligus hari jadi Rumah Tempe Indonesia yang ke-13. Nah, yang kedua, Rumah Tempe Indonesia adalah penerima SNI pertama untuk tempe. Jadi buat teman-teman yang sekarang bergelut di bidang teknologi pangan dan lain sebagainya, ini bisa menjadi objek penelitian teman-teman juga. Karena tempat kami di Rumah Tempe Indonesia itu dijadikan rujukan untuk pembuatan tempe senasional. Nah, yang ketiga, di tahun 2023 kemarin, kami ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, untuk dijadikan sebagai rujukan pembuatan PIRT untuk tempe dan tahu. Seperti yang kita tahu, memang industri pangan itu kan harus ada izin ya, teman-teman mulai dari PIRT untuk industri rumah tangga. Kalau sudah mulai naik, dia bisa ke BPOM, naik lagi nanti ke HACCP, kemudian ke ISO 22000. Nah, Rumah Tempe Indonesia ini dijadikan tolak ukur untuk pembuatan izin PIRT untuk tempe dan tahu. Seperti itu. Ini ya yang tadi saya sebutkan. Dan pada perjalanannya kami banyak didukung dan disupport oleh berbagai organisasi. Oleh sebab itu, kenapa tadi saya menyebutkan hari lahirnya Rumah Tempe Indonesia 6 Juni ini dijadikan Hari Tempe Nasional. Ini tim kami, salah satunya juga yang membuat acara ini. Saya cukup bangga dan sangat bangga kepada teman-teman karena teman-teman di sini tetap apa ya punya visi yang sama. Mereka ibaratnya terus berinovasi dan lain sebagainya. Karena buat anak-anak muda tentunya kata tempe ini mungkin belum terlalu seksi seperti itu. Beda halnya kalau mereka bekerja di bidang tech dan lain sebagainya. Kita mulai dari satu pangan lokal yang itu jarang sekali dibicarakan oleh orang, jarang dibicarakan oleh anak-anak muda. Nah, teman-teman di sini, kita satu visi ingin membawa tempe ini untuk bisa naik kelas, untuk bisa banyak dibicarakan oleh anak-anak muda seperti itu, ya. Nah, ini timelinenya. Eh, jadi bermula dari Kopti atau Koperasi Produsen Tempe Tahu ini berdiri di tahun 1980. Kemudian Rumah Tempe Indonesia ini mulai dibangun itu di tahun 2011 dan di tahun 2012 Rumah Tempe Indonesia ini diresmikan. Di tahun 2013 kita mulai membuat satu produk namanya Tempe Kita, brandnya gitu ya. Dan di tahun 2014 kita mulai ibaratnya mendaftarkan beberapa sertifikasi dari produk tempe ini yang mana kalau di pasaran itu nggak pernah ada
Tahun 2014 tuh nggak ada yang namanya tempe di branding dan lain sebagainya, apalagi ada BPOM, SNI dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di tahun 2019 kita terus berinovasi, kita membuat beberapa produk lainnya seperti tempe bacem, tempe ukur bumbu kuning, nugget tempe dan lain sebagainya. Yang mana kita ingin memperkenalkan bahwa tempe ini ternyata bisa loh diolah sedemikian rupa dan ini bisa masuk ke anak muda dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di 2021 kita terus berinovasi. Di tahun 2022 kita memperpanjang sertifikasi HACCP. Nah, oleh karena kita sudah punya sertifikasi HACCP di tahun 2015, kita sudah melakukan ekspor ke Korea Selatan pertama kalinya, itu di tahun 2015. Ini ada beberapa contoh produk yang kita buat juga. Itu tempe sigarnya seperti ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi di Jakarta, Jabodetabek itu ada berbagai macam produk gitu ya, dengan brand-brand tertentu. Nah, sebetulnya itu kami yang buat juga karena kami membuat maklon seperti itu. Yang intinya adalah kita buat-buat seperti ini ingin mendekatkan diri kepada utamanya ke anak-anak muda. Bagaimana nanti anak-anak muda bisa lebih mencintai tempenya. Saya tidak mengajak untuk mencintai brandnya ya. Brand boleh apapun dan kita mengajak lain-lain gitu ya, para produsen lain juga untuk membuat brand gitu. Tapi yang ingin kami ajak adalah bagaimana anak-anak muda ini bisa mencintai tempe sebagai makanan yang enak, yang lezat dan punya protein yang tinggi seperti itu. Ini ada tempe bumbu kuning, kemudian juga ada nugget tempe ayam. Ini tahun 2020 kami buatnya, tentu untuk apa ya, balita gitu, untuk empasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada mendoan, yang mana kami buat itu ada bumbunya dan ada cabainya dan lain sebagainya. Ada keripik tempe. Nah, ini sertifikasi yang kami punya. Ini yang kami dorong bagaimana kami ingin mengajak para produsen se-Indonesia seperti itu ya untuk apa ya membuat sertifikasi ini supaya apa? Supaya konsumen mendapatkan rasa aman ketika mereka memakan dari satu produk makanan itu utamanya tempe seperti itu. Ini juga beberapa olahan lain yang teman-teman di Rumah Tempe Indonesia itu buat apabila tamu, kunjungan dan lain sebagainya. Ini ada website kami, nanti teman-teman bisa cek juga di situ. Kami juga mengajak teman-teman untuk membuat sebuah tulisan dan lain sebagainya, yang mana entah itu jurnal atau blog atau tulisan, yang mana ini nanti bisa dibaca oleh para pembaca dari dalam dan luar negeri. Dan ini juga ada sosial media kami. Kami berterima kasih karena teman-teman juga saya lihat dapat informasi ini dari sosial media. Silakan kita berkolaborasi, membuat acara apapun gitu ya ke depannya supaya tempe ini lebih dikenal, utamanya di kalangan anak-anak muda. Nah, ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan hampir setiap bulan itu pasti ada gitu ya. Mulai kami mengadakan pelatihan ini kepada para pengrajin tempe tulen. Jadi se-Indonesia itu kami sudah muter, teman-teman. Ini sekedar informasi dari tahun 2012. Kita mengajarkan cara pembuatan tempe yang hygiene dan sanitasi, yang sesuai dengan standar keamanan pangan. Terus untungnya buat kami apa? Biasanya kami itu jual alat dan mesinnya. Gitu. Nah, belakangan yang ikuti pelatihan ini hampir setiap bulan itu adalah para entrepreneur-entrepreneur baru yang mereka ingin membuat tempe ini menjadi apa ya mata pencaharian mereka untuk ke depannya seperti itu. Dan kami juga salah satu memperkenalkan tempe ini ke halayak gitu ya, ke masyarakat, ke anak-anak muda, ke penerus-penerus bangsa, SMP, SMA, TK dan lain sebagainya dengan mengadakan eduwisata. Nah, ini yang kami seriuskan juga di Solo. Insya Allah nanti di Solo itu akan ada namanya wayang tempe, teman-teman. Nah, intinya apa? Intinya adalah kami ingin memperkenalkan tempe ini kepada anak-anak muda supaya mereka tahu bahwa tempe ini asli dari Indonesia, bahwa tempe ini ternyata disebut sebagai superfood di luar negeri, bahwa tempe ini adalah makanan atau budaya yang sudah diakui oleh UNESCO, yang itu aslinya dari Indonesia, seperti itu. Nah, ini juga kegiatan rutin yang kami lakukan dengan mengadakan pameran atau mengikuti pameran seperti yang kami lakukan kemarin persis di Hari Kewirausahaan Nasional di tanggal 10 Juni di Smesco. Gitu ya, kami memperlihatkan alat dan mesin, kita memperlihatkan teknologi yang sudah berkembang di industri tempe, begitu pun dengan produk-produk lainnya. Sudah bekerja sama dengan beberapa universitas, mulai dari universitas yang ada di Sumatera,
kemudian Polinela, Unan, di Jawa pun sama, TB, IPB apa lagi gitu ya. Sampai ke mana eh, seperti itu. Itu aja materi dari saya. Intinya adalah saya pribadi senang, utamanya untuk di apa kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi model dan ini bisa menjadi apa ya semangat kita ke depan seperti itu. Ini ada salah satu video yang bisa teman-teman tonton. Oke, itu saja Kang Malik dari saya Siap, Kang. untuk materi Ya, awalnya. terima kasih banyak Kang Bella. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan materinya. Jadi kita tahu nih bahwa tempe yang sehari-hari kita makan ini ternyata sangat luar biasa dari segi sejarahnya, gizinya, kesehatannya, dan bahkan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Rumah Tempe Indonesia. Ini saya juga udah nyiapin banyak banget pertanyaan, cuma tahan dulu. Teman-teman juga boleh banget untuk mulai bertanya ya di kolom komentar tadi nama, asal dan juga pertanyaannya apa. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua yaitu oleh Mas Firingga Kusuma. Kepada Mas Firingga, saya persilahkan. Apakah sudah aman, Mas Fir? Halo, Assalamualaikum. Sudah aman? Waalaikumsalam. Insya Allah. Sudah terdengar, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih buat teman-teman dari Mata Indonesia yang sudah melakukan kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Dan ini adalah satu hal yang harus terus kita dukung ya, karena momen-momen seperti ini nih, sangat langka di Indonesia. Ada satu kegiatan yang cukup besar yang memang membahas tentang tempe gitu, dimana kita hidup dengan tempe itu bukan setahun 2 tahun, bahkan sejak zaman nenek nenek moyang kita dulu pun mereka juga makan tempe gitu. Dan tempe adalah salah satu warisan dari budaya Indonesia. Jadi eh, akan sangat kurang pas gitu kalau kita ternyata tidak membahas tempe ke dalam kajian-kajian yang lebih tinggi, yang lebih ilmiah gitu, bahkan menjadi salah satu kebiasaan, bahkan hal-hal yang kita banggakan di Indonesia. Karena kita melihat tempe itu sekarang bisa dibilang cukup mendapatkan tantangan dari banyaknya pesaing-pesaing ya untuk tempe baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Kalau dulu zaman saya masih kuliah itu tempe orek tuh adalah teman baiknya anak-anak kos biasanya, ya. Kalau pas lagi akhir bulan gitu ya. Jadi biasanya ke warteg itu yang dicari itu tempe orek gitu. Kemudian dibungkus ya, taruh di kamar bisa 1, 2, 3 hari masih kuat gitu ya. Dan tapi itu hanya untuk kondisi yang emergensi gitu. Tempe. Jadi tempe itu hanya dikenal ketika kita lagi emergensi gitu ya. Padahal tempe sebenarnya beyond. Oke, aku coba mau menambahkan sedikit dari Mas Bella. Dan di sesiku nanti ada apa namanya, ada special guest sebenarnya. Ada. Nah, nanti aku ceritain siapa beliau gitu. Pokoknya seru banget. Corannya adalah salah satu. eh, Ada aku ajak buat sharing, udah ngobrolin soal tempe hangat. Dan alhamdulillah akhirnya mau buat ngobrol sama teman-teman gitu ya. Nanti cerita mbaknya akan masuk gitu, langsung di sini lanjutan gitu ya. Nah, apa namanya, saya masih dia eh, dan apa namanya, kita akan coba masuk. Pertama saya mau jelasin dulu tentang di Indonesia itu, kalau mau kayak juga boleh, bisa underscore, silakan teman follow dulu. Eh, Follow Instagram, pakai Instagram itu. Tapi kalau di media ya, di Instagramnya Amati biar bisa connect sama program kita yang. Kemudian tentang awalnya secara singkat, kita itu adalah sebuah perusahaan di mana kita fokus utama yang pertama di bidang edukasi. Nah, ini yang cukup banyak partisipannya sekarang, 4.700 partisipan gitu, dan yang ingin masuk ke program ini itu kurang lebih ada 35.000 anak muda. Jadi ini program yang sangat famous di kalangan anak muda gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga punya inkubasi, ada tapi inkubasi semua di bidang inkubasi bisnis
hijau, termasuk di sini Mas Bella dulu pernah apa namanya kami dampingi gitu ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Saya banyak belajar juga dari Mas Bella ketika di Kemenkop gitu, tapi happy banget ketika bisa mendampingi Rumah Tempe Indonesia dan masuk ke jajaran yang mendapatkan penghargaan gitu ya. Kemudian kita juga menjalankan banyak sekali proyek-proyek yang berhubungan dengan keberlanjutan. Termasuk hari ini saya lagi di Gorontalo. Kalau ada yang dari Gorontalo, ini kita lagi di Gorontalo dan sama yang berhubungan dengan hal-hal sifatnya keberlanjutan gitu ya. Nah, ini kurang lebih amati di bidang pendidikan. Jadi kita punya banyak sekali koleksi pendidikan, tapi secara umum semua pendidikannya amati berhubungan dengan sustainability, berhubungan dengan aspek keberlanjutan. Kita punya kurang lebih 5 modul utama atau ibaratnya 5 fakultas. Ada social forestry, ini berhubungan sama semua yang dari daratan, ada renewable energy, semua yang berhubungan dengan energi mau matahari, air, udara gitu ya. Kemudian sustainable startup tadi sudah kita bahas, pengembangan wirausaha berbasis keberlanjutan, coral reef ini semua yang di lautan. Jadi kalau mau belajar tentang coral conservation, kemudian bagaimana kita pengembangan ekonomi berbasis maritim, itu ada di situ. Kemudian juga yang terakhir adalah nature conservation gitu ya. Nah, ini sekilas saja tentang kami. Kemudian ini diamati sekarang kita punya grup, kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grup, termasuk di dalamnya kita masukin adalah RTI Rumah Tempe Indonesia, karena Amati dan RTI kita akan bikin sebuah kolaborasi dan kita tidak akan membuat brand baru, tapi kita akan mengusung Rumah Tempe Indonesia sebagai brand kolaborasinya. Itu kan biasanya kalau kolaborasi kan bikin brand baru ya. Tapi kali ini kami bersikap tidak, dan kami bilang sama Mas Bella adalah RTI harus menjadi local pride, RT harus menjadi national pride gitu. Jadi kalau orang luar kenal mau tahu tentang tempe di Indonesia ya udah ke RTI saja. Jadi kita pengen bareng-bareng kolaborasi untuk mengangkat nama RTI bisa lebih berkembang ke depan. Di samping RTI kita juga punya ada Pahat. Pahat itu adalah sebuah platform edukasi gitu ya. Ada Rumah Amati, ada Studycation. Kita juga punya inkubator namanya Innovation Catalyst Asia. Kita juga punya foundation, kita punya career center juga di Bandung yang sekarang lagi mengembangkan BioBriquette juga di sana. Kita juga punya satu garis waktu yang berhubungan sama community garden and solution gitu. Kurang lebih ini grupnya Amati dan semuanya berhubungan dengan aspek keberlanjutan gitu ya. Jadi cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di Amati Indonesia dan semuanya mendukung tujuan mulia dari Sustainable Development Goals. Nah, Amati sebenarnya punya apa namanya kalimat-kalimat sakral gitu. Kita punya 3 kata sakral, yaitu rebuild, rural, dreams. Ini Amati. Dan ini mempertemukan Mas Bella di rumah. Kenapa rebuild rural itu menjadi penting? Dan bahwa Indonesia itu tidak akan besar Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya di lini desa. So sekarang itu saatnya membangun Indonesia dari desa, saatnya membangun saatnya desa bukan kebalik, bukan Indonesia membangun desa, tapi desa. Artinya mimpi karir ke depan itu nggak lagi di kota. Depan itu semua Papua. Nanti kita akan dorong kenapa? Karena kalau grup kami adalah bagaimana mimpi masyarakat gitu. Karena di Indonesia punya 70 sampai 30-an memenuhi, desa-desa kita itu ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ini potensi desanya. Ini semua dari desa gitu. Jadi kalau kalau kita ngomongin kenapa saya sekarang di Gorontalo, kenapa kemarin saya itu di Bulukumba di Sulawesi Selatan, dan ini di Gorontalo kami juga ke pedalaman, kami ngobrol soal kopi, kami ngobrol soal coklat, kami ngobrol soal gula merah gitu. Kenapa kok kami sering mainnya tuh ke desa-desa? Ya karena potensinya ada di situ. Penggerak ekonomi Indonesia ada di desa gitu. Cuman sayang anak muda itu terlalu silau dengan kota. Mereka terlalu mendewakan kota gitu. Mereka terlalu memuja-muja kota. Di mana kota udah nggak butuh mereka sebenarnya. Kota sudah terlalu padat gitu. Dengan hiruk pikuknya. Desa justru yang harus kita jaga sekarang. Dan ini potensi yang bisa dikembangkan. Termasuk di dalamnya adalah tempe.
Dan nggak cuma potensi biodiversity, tapi warisan budaya kita juga luar biasa banyak gitu. Jadi tempe itu baru salah satu dari budaya Indonesia yang harus kita selamatkan gitu. Dan tapi nggak cuma satu ini, adanya kegiatan hari ini sebenarnya membuat kita jadi sadar bahwa budaya kita termasuk tempe itu harus dijaga dan masih ada banyak ribuan lain budaya yang harus kita jaga. Dan siapa yang menjaga ini kira-kira? Apakah orang asing yang harus menjaga budaya kita? Apakah ekspatriat yang harus menjaga budaya kita? Bukan. Kita yang harus menjaga budaya ini. Yang kalau anak-anak mudanya nggak ngelihat ini sebagai sebuah potensi, maka Indonesia tahun 2045 bukan jadi Indonesia emas. Kalau anak muda nggak ngelihat ini sebagai potensi, maka Indonesia emas 2045 hanya menjadi narasi saja. Hanya menjadi cerita saja. Nggak akan terwujud. Kita akan menjadi negara yang tidak emas di 2045. Ketika apa? Anak mudanya tidak melihat ini sebagai potensi. Ketika anak mudanya nggak melihat ini sebagai potensi yang harus dikembangkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kemana pemuda Indonesia? Kemana mereka gitu? Kalau aku nanya sama orang-orang di university yang kuliah S1, S2, S3 yang berasal dari desa, persis 1.000 orang gitu, aku tanya misalkan, siapa dari kalian yang lulus S1, S2, S3 mau kembali ke desa? Saya yakin pasti sedikit yang mengacungkan tangan. Kenapa? Karena aib buat mereka. Malu mereka kembali ke desa gitu. Oh, saya mau ke kota, Mas. Oh, saya mau ke luar negeri, Mas. Oh, saya mau ke Eropa. Saya mau ke Jakarta, saya mau ke Surabaya, saya mau ke Makassar. Jarang yang, oh saya mau kembali ke desa. Akan dari semua teman-teman muda di sini, saya rasa hanya segelintir orang yang ingin kembali ke desa. Hanya satu, dua, tiga orang yang mungkin punya niatan saya mau ke desa. Karena ya itu yang membuat kita akhirnya tertinggal. Itu yang membuat kita jauh dari kata-kata Indonesia Emas 2045. So yang kita harus dorong adalah sebelah kanan. Bagaimana anak muda masuk ke desa? Karena itu format yang paling oke untuk Indonesia Emas 2045. Dan inilah letak daripada kalimat rebuild rural dreams. Sekarang kita ngomong ke tempe. Tempe adalah salah satu potensi yang besar di Indonesia. Apa yang bisa dilakukan sama tempe ternyata beyond dari yang kita selama ini anggap. Kalian sebelum aku masuk ke tempe, banyak ilmuwan mengatakan bahwa usus manusia itu adalah otak keduanya kita. Usus manusia adalah otak keduanya kita. Dan yang membuat usus kita menjadi sehat adalah probiotik. Dan probiotik itu banyak berasal dari tempe. Coba, kalau udah bisa membayangkan belum, bagaimana budaya kita tuh punya relevansi kepada perkembangan zaman. Saya ulangi lagi, usus kedua manusia, sorry, otak kedua manusia itu adalah usus. Kalau usus kalian kotor, kotor semua elemen dalam diri kalian, termasuk otak kalian. Karena ada relevansi yang sangat kuat antara usus dan otak manusia. Kalian bisa cek jurnal-jurnalnya. Kalian bisa baca apa hubungan usus dengan otak manusia. Sehingga secara umum sebenarnya, kalau kita membudayakan makan tempe, dan terutama kalau yang aku baca, dalam kondisi mentah, itu membuat probiotiknya maksimum kita serap, dan itu membuat otak kita menjadi cerdas. Dan salah satu penyebab warga-warga di luar, let's say kayak di Korea, menjadi cerdas karena kimchi, warga-warga di barat menjadi cerdas karena acar dan segala macam, Indonesia bisa jadi cerdas gara-gara tempe. Dan kalau sekarang banyak anak-anak muda belajar tentang artificial intelligence, machine learning, big data, dan segala macam rupanya, kemudian mereka makan makanan yang tidak sehat, itu salah kaprah gitu. Justru sebenarnya kalau kita membuat generasi ini maju dengan teknologi, maka makan tempe itu salah satu solusinya gitu. Karena ini meningkatkan fungsi kognitif gitu. Jadi kalau sekarang kalian mau jadi anak cerdas gitu ya, mungkin apa namanya yang lagi menyelesaikan sekolahnya, yang lagi meneliti sesuatu, yang lagi ingin berkembang, itu konsumsi tempe sebuah kewajiban teman-teman. Nggak bisa lagi ditawar gitu. Jadi ada kaitannya antara tempe dengan Indonesia Emas. Ada kaitannya antara tempe dengan robotik dengan AI gitu. Makanya salah satu program yang kami akan kurasi bareng-bareng antara Amati dengan Rumah Tempe Indonesia di Malang adalah menggabungkan antara tempe dengan kecerdasan. Menggabungkan antara tempe dengan robotik gitu. Bahwa anak-anak yang belajar robotik makan tempe. Kita akan educate ibu-ibunya, orang tuanya bahwa ibu, kalau anak ibu mau cerdas, tolong makanannya jangan ciki-cikian, Bu. Makanannya tempe aja. Kalau anak ibu lagi belajar artificial intelligence, belajar coding, apapun robotik dan segala macam, please makanannya tempe aja, Bu. Kenapa? Karena dari semua riset yang ada, tempe nggak ada dampak yang negatif kepada badan kita gitu. Nah ini yang harus disuarakan teman-teman.
Ini yang harus digembar-gemborkan. Para influencer harus ngobrol soal ini, kemudian anak muda harus ngobrol soal ini gitu. Bahkan beberapa dosen kalau nggak salah di Trisakti di Jakarta bilang salah satu penyebab tawuran di Indonesia adalah karena anak-anak yang tawuran tuh dia yakin nggak makan tempe gitu ya. Kenapa? Karena kalau tempe otak dia pasti waras gitu. Otak dia pasti cerdas gitu. Itu salah satu hal yang kita harus dorong ke depan. Bagaimana literasi tentang tempe ini dikembangkan gitu. Bagaimana menghubungkan antara tempe dengan teknologi gitu. Jadi dengan adanya ini saja, ini bisa menaikkan harkat, martabat, dan derajat tempe di Indonesia. Kita jadi bangga bahwa kita bisa cerdas gara-gara tempe gitu. Dan itulah yang membuat kita akhirnya masuk ke segmen berikutnya adalah bahwa tempe secara bisnis pun juga keren banget. Kenapa? Karena tempe itu sebenarnya, kalau kita sadar, sekarang kalian jadi sadar, maka kalian menjadi customer sadar atau conscious customer. Conscious customer itu punya 5 kriteria ini. Edukasi yang tadi aku sampaikan membuat kalian sadar bahwa tempe itu menarik. Edukasi yang tadi aku sampaikan membuat kalian tuh ngerti bahwa aku harus beli tempe. Tempe nggak sekedar yang aku pahami sekarang. Nah, conscious customer ini teman-teman sekarang perkembangannya semakin tinggi. Jadi cara paling mudah menjual sesuatu di era-era conscious sekarang adalah dengan banyaknya edukasi dan literasi. Makanya Mas Bella ini cerdas banget. Ya, wajar dia cerdas gitu ya. Bella mau buat program seperti ini. Mas Bella mungkin tiap hari, tiap menit bisa makan tempe. Wong pabriknya ada di mana-mana gitu. Dia ada tempe ke rumah, tempe gitu ya. Masih bukan ada juga bosan ya. Tempe mulu gitu ya makannya. Tapi again Mas Bella cerdas. Mas Bella mau mengedukasi kita dan membuat kita menjadi conscious. Kalau kita conscious, kita bisa melakukan banyak hal. Oke? Dan conscious customer juga perkembangannya tuh gede banget. Ini kalau ngomongin masalah bisnis. Ini baru sebagian kecil teman-teman. Bahwa ketika kita conscious dan kita membuat customer kita conscious, maka bisnis kita bisa berkembang. Bagi kalian yang lagi ngembangin bisnis, rahasianya adalah ini sekarang. Bagaimana membuat customer kalian menjadi conscious? Itu yang lagi dikerjakan oleh Mas Bella hari ini. Membuat kita semua menjadi conscious tentang tempe. So, ke depan buat kalian yang lagi jalanin bisnis, please libatkan consciousness ini ke dalam elemen apa namanya usaha kalian, dalam kalian branding dan segala macam. Pada akhirnya sampai kita sama endingnya adalah kembali kita harus membangun Indonesia dari desa lewat tempe, lewat teknologi, lewat kecerdasan kita. Kita nggak kalah cerdas sama warga negara lain, cuma kita salah makan aja. Ketika aku kemarin di Eropa, itu makanannya teratur banget, rapih banget. Ketika ada orang Eropa datang ke Indonesia, mereka memilih makanan. Kita enggak, semua yang di depan kita sikat habis gitu. Dan di Eropa ada pabrik tempe. Makanya sekarang ekspor tempe ke Eropa luar biasa menantang. Oke, sehingga ayo bareng-bareng teman-teman kita melihat tempe sebagai sebuah potensi di Indonesia. Banyak desa-desa yang mengembangkan tempe, hanya mereka tidak punya anak muda yang mampu membuat tempe menjadi lebih 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 keren, lebih berkembang. So harusnya kita after program ini melihat desa mana di sekitar kita yang lagi ngembangin tempe, masuk ke tanah, bantuin mereka dalam berbagai macam hal. Produksinya dibikin efisien, dibikin lebih inovatif, packagingnya dibagusin, marketingnya diokein. Kita maklun aja. Bu, kami memaklun tempe ke ibu. Kami mau usaha tempe sekarang. Kenapa? Karena kami tahu, Bu, tempe itu luar biasa. Kami mau jual ke perumahan-perumahan elit, ke ibu-ibu rumah tangga dan segala macam. Oke, mungkin dari saya itu aja teman-teman. Nanti bisa nanya lebih lanjut. Berikutnya saya akan ngasih kesempatan 5 menit kepada perempuan yang luar biasa ini di depan saya sekarang. Namanya adalah Mbak Marsha. Nah, ya. Namanya adalah Mbak Marsha. Mbak Marsha mungkin bisa ngobrol 5 menit dan dia akan cerita tentang tempe gitu ya. Oke. Silakan Mbak Marsha. Silahkan. Halo, selamat sore, siang semuanya. Udah mau jam 3 sore ya. Jam-jam ngantuk nih semua. Mbak, kalau untuk menyemangati kita semua sebelum saya mulai, boleh nggak saya minta, saya mau awasi nih semua orang on cam dulu boleh? Yuk on cam yuk. Ayo teman-teman on Ayo cam. teman-teman on cam. Terus matanya diginiin. Oke, ayo. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo on cam yuk. Ayo biar kita melek semua. Yang ngantuk, ayo melek. Yang ngantuk. Yang nggak pakai baju. Dah, ini boleh nih, ntar. Boleh nih kita screenshot nih.
Boleh nih kita screenshot nih siapa nih yang melek yang beneran itu ya, yang beneran memperhatikan ya, guys. Nanti mungkin boleh sama Mas Firingga diberikan itu ya, poin lebih. Perkenalkan nama saya Marsha. Semoga dengan ini jam akan terlalui. Em, saya sendiri mengenai tempe adalah seorang consumer maker. Jadi awalnya itu saya memang memiliki ketertarikan untuk makanan fermentasi dari sourdough tahun 2016, tempe, em, dan kombucha. Jadi memang dan terakhir tahun ini yogurt. Jadi memang udah beberapa jenis lah saya susuri ya, beberapa jenis makanan fermentasi. Dan makanan fermentasi ini kan seperti yang kita tahu sangat sehat dan sebegitu banyak jenisnya. Saya kali ini akan bahas dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi, lebih tepatnya trend setting. Jadi latar belakang saya dulu saya punya usaha fashion, cut, make, and trim. Jadi seringkali harus membaca tren sebelum orang sadar, membaca apa yang diinginkan konsumen sebelum orang sadar. Dan yang saya lihat dari pola konsumsi makanan di Indonesia banyak itu terpengaruh dengan um, banyak terpengaruh dengan gaya hidup. Jadi memang ada hubungannya dengan namanya status sosial, posturing, conspicuous consumption. Jadi apa yang dilihat lebih mewah dari tetangganya. Nah, di sini kita lihat tempe sebenarnya kalau kita teliti secara sains dengan menggunakan dasar sains memiliki probiotik yang sangat tinggi. Bioavailability, jadi proses fermentasi ini membuat bioavailability protein dan micronutrients di tempe lebih mudah diserap tubuh. Dan yang saya ingin encourage teman-teman, kita harus buka mindset kita mengenai konsumsi tempe ini enggak sebagai kampungan banget. Karena mohon maaf kepada Presiden pertama Indonesia yang yang membuat statement yang sungguh merusak image tempe. Mohon maaf gitu. Tempe itu sebenarnya sehat banget. Asal kalian tahu aja, dulu saya kuliah di luar negeri dan tempe itu kangkung itu ada. Waktu itu saya sampai tahun 2012 itu kangkung itu bisa didapat dengan mudah di Chinese market. Tapi tempe setengah mati dapatnya. Waktu itu saya kuliah di Inggris. Tempe setengah mati dapatnya. Lebih langka tempe dari kangkung. Kangkung masih diimpor, masih diekspor oleh waktu itu Thailand. Tapi tempe sendiri itu harganya udah jelek banget. Jaringan micro networknya itu kapang-kapangnya itu masih terpisah-pisah. Harganya waktu itu sekitar 3 pounds ya. Jadi waktu itu 60.000, kalau sekarang mungkin udah naik ke 70.000. Sepapan cuman segini, 200 gram, nggak nyampe 200 gram bahan. Dan di situ sebenarnya secara bisnis kita tuh punya kesempatan. Tapi orang Indonesia itu kadang terlalu terpaku dengan ini lowbrow banget nih, ini nggak culture nih, tempe tuh B aja gitu kan. Kita harus makan wagyu dong atau apalah gitu yang impor dengan untuk signaling kita nih oke atau apa gitu. Nah, sebenarnya tempe itu kan memang menjadi makanan pilihan untuk para vegan. Dan yang menyedihkan lagi, produsen tempe yang notabene merupakan warisan kuliner Indonesia di Inggris itu orang Inggris, bukan orang Indonesia. Jadi kita itu banyak melewatkan kesempatan bisnis hanya karena kita ngikutin posturing orang lain gitu loh. Mohon maaf kemakan ajakan importing dari influencer-influencer lain. Selain itu, kita juga harus sadar kalau kita ngelihat tempe, banyak yang dibicarakan di media itu adalah tempe di tingkat basic low level entry banget. Sedangkan seperti kita tahu, produk itu kan ditentukan nggak hanya dari siapa yang ingat 4P.
Ya kan produk untuk menjual sesuatu itu kan butuh 4P, product, price, positioning, dan apa? People. Place, people. Nah, jadi dari 4 ini kita tiap kali mengasosiasikan tempe itu ya lu mesti ke pasar, yang bikin keringetan, ogios-ogios, gobios-gobios sambil ngokar. Mohon maaf ya. Terus udah gitu kali apa dibungkusnya pakai plastik gitu. Sedangkan ada kita ada ruang untuk jadi produsen tempe yang high end, yang kacangnya GMO organik atau mungkin pakai kacang-kacang lain yang selain soybean. Dan ini sudah dibuktikan, saya sendiri pribadi udah pernah bikin beberapa jenis tempe dari kacang non soybean. Jadi ada potensi penyerapan bahan baku pangan kacang non soybean untuk dijadikan tempe gitu. Kemudian em, jadi dari sisi positioning gitu kan bisa dibedakan, dari sisi penjualan bisa dibedakan, dan ini scope-nya masih banyak. Jadi kita harus melihat yaitu kita harus mempertanyakan kembali apa sih ini, kenapa sih kita pola konsumsi kita itu apa gitu. Jadi harus mempertanyakan ego kita sendiri, kenapa kita mengkonsumsi sesuatu, apa alasannya gitu kan. Dan kemudian kita dari situ kita bisa melihat, setidaknya kita akan bisa sadar apa yang kita tidak sadari. Jadi kan kita tahu ya, kalau kita ada we know what we know what we don't know, we don't know what we know, sama we don't know what we know, sama we don't know what we don't know. Jadi seenggaknya dari we don't know what we don't know bisa menjadi we know what we don't know. Kalau udah jadi we know that we don't know, seenggaknya untuk jadi we know that we know ini proses belajar gitu kan, proses belajar, trial and error gitu. Jadi sudah bisa dipetakan. Tapi pertama untuk memetakan kebutuhan eksplorasi tempe itu dari mana untuk dijual, untuk komersialisasi, datang dari kita mempertanyakan bagaimana cara kita mengkonsumsi sesuatu makanan ya. Dan kalau untuk perbandingan teman-teman, mungkin di sini belum banyak yang berkeluarga, tapi FYI kalau kalian contohnya disuruh makan apa ya, disuruh makan antibiotik, habis makan antibiotik biasa kan mikrobiota perut itu kan terganggu ya, jadi ya ada yang mencret dan lain-lain, dan kemudian dokter itu sering meresepkan tablet probiotik yang sebenarnya ini, mohon maaf, ini memang sangat menguntungkan untuk perusahaan farmaseutical. Tapi kalau di zaman sekarang yang kita mau berhemat dan kita mau memperpendek rantai, konsumsi kita supaya kita lebih ramah alam, kita bisa dengan memulai makanan yang mengkonsumsi makanan yang ada probiotiknya. Nah, tempe ini banyak probiotiknya, apalagi kalau memang dikerjakan secara higienis, dikerjakan dengan kacang bahan-bahan organik, prosesnya juga yang ramah lingkungan, dan ini bisa dijual sebagai pengganti obat gitu loh. Jadi ini yang saya lihat, dan kalau dari saya sih sekian ya. Mungkin ada yang masih mau bertanya? Saya berikan kesempatan atau gimana nih? Siap. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Marsha atas Iya, paparannya. sama-sama. Ini luar biasa sekali ya tadi dari pemaparan dari Mas Fir. Ini sangat sangat padat, sangat kaya, di mana kita akhirnya tahu kita tuh punya potensi biodiversitas, kebudayaan dan lain sebagainya yang sangat kaya, yang ya kita harus bisa memanfaatkan itu semua. Dan ya bukan orang asing yang membangun, tapi kita sendiri, dan bisa dibangun dari desa. Desa yang membangun Indonesia, bukan Indonesia yang membangun desa. Lalu juga dari Mbak Marsha juga disampaikan bahwa dulu presiden pertama kita itu mungkin mencoreng citra tempe gitu ya, Iya. dengan sebutan mental tempe dan lain sebagainya. Tapi sekarang nih Kang Bella, Mas Fir, Mbak Marsha dan juga teman-teman lain yang bergerak di tempe ini atau di makanan-makanan sehat ini merubah cerita tempe itu jadi lebih baik. Bahkan tempe itu sehat, tempe itu bergizi, tempe itu tadi ya dijelaskan bahwa ketika kita sakit minum antibiotik ternyata ada probiotik ya Mbak Marsha tadi ya. Nah, itu Iya, bisa dari probiotik tempe bisa, iya, ternyata. itu bisa sejuta. Tapi kalau tempe kan bisa di bawah sejuta. Betul, Sama betul. ini satu lagi yang saya ingin ingatkan, kalau teman-teman mungkin merasa, aduh, nggak mau terlalu banyak reinventing the wheel dengan bikin tempe pakai kacang-kacang lain. Di Indonesia itu masih ada petani-petani, jaringan petani-petani
di Jawa Tengah yang menumbuhkan kacang soybeans, kemudian kacang kedelai dengan em, bukan dengan GMO dan dengan teknik-teknik organik. Jadi scope to explore-nya masih banyak gitu. Siap, Mbak Marsha. Iya, saya kembalikan lagi ya ke Mas Fringga Ya. ya. Terima kasih Sebenarnya untuk semuanya. mau nanya boleh nggak Kak Marsha? Iya silakan Mau Mas nanya Bel. satu aja terakhir. Itu Eh, udah pernah buat dari kacang apa aja tempenya? Kedelai hitam, kedelai putih, kacang Wah, tanah, keren. kacang hijau, apa lagi ya? Saya bikin kacang toro yang gede, yang segini-segini Ya, kacangnya ya. gitu. Jadi ya udah banyak sih. 5 jenis Oh, gitu kan. keren. Kan kalau kita ngelihat ada influencer-influencer lain yang bikin dari kacang Keren. almond gitu. Mungkin secara harga, secara wow factor iya kan wow banget gitu. Cuman kadang kita kan Tempe sultan terbentur ya. ongkos produksi dan penerbangan ya gitu kan. Maksudnya Ya, impor barang gitu. Dan betul. satu lagi saya juga sebagai returnee dari kuliah di luar negeri, saya pengen bilang kepada teman-teman, it's okay untuk orang akan bertanya-tanya, kenapa sih lu kampung banget gitu. Saya dulu balik ke Indonesia mengkhususkan diri untuk bikin batik, orang-orang tuh pada bilang, ah lu jauh-jauh sekolah ke Inggris, ujung-ujungnya cuma bikin batik gitu. Tapi ya udah, so what gitu. Dan sampai hari ini saya udah sebenarnya udah tutup lagi saya break usaha batiknya karena lagi nggak bisa saya pegang aja dengan intensif. Tapi kalau main ke Pinterest masih banyak desain-desain saya yang di apa ya namanya? Kan orang bilang piracy is a form of flattery. Jadi ya masih dilanjutkan oleh yang lain-lain. Jadi tetap pasti ada scope untuk kita berbakti, jangan terlalu termakan dengan pressure bahwa balik ke kampung itu kurang wah gitu karena ya ini narasi-narasi yang harus kita di mana kita menguatkan ini kita sendiri apa internal diri kita sendiri. Sekian ya, makasih ya Mas Bella. Ya, saya Ya, apresiasi banget buat Kak Marsha. Makasih banyak udah Saya sharing. sama ini Ya, saya kembalikan ke Mas Firingga. siap, siap. ya. Terima kasih. Wow, seru banget ya hari ini full padat materinya. Terima kasih banyak Kang Bella dan juga Mas Firingga. Di sini juga tadi hadir ada Mbak Marsha, dan gue ada teman-teman dari luar negeri juga nih Kang Bella dan Mas Fir. Ada Arsya Indonesia dari Turki, juga Inji dari Turki juga turut hadir untuk menyimak kita di hari ini ya. Eh, Teman-teman sabar yang ingin bertanya, saya dulu ya ngantri. Yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan ke Kang Bella. Mengapa sih Kang bahan bakunya mesti impor gitu? Apakah di Indonesia sendiri itu belum ada atau belum memenuhi standar Kang untuk kedelai itu sendiri Kang? Ya, pertanyaan yang bagus. Ini juga buat informasi buat kita juga ya. Kita juga nggak bisa semuanya itu menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi ini saya coba jelaskan secara logis aja. Yang pertama memang kedelai yang kita makan itu dari dulu itu adalah GMO atau ada rekayasa genetikanya. Nah, yang mengeluarkan GMO itu adalah yang impor tadi, itu rata-rata dari US. Nah, karena dia GMO, jadi dia bisa menghasilkan lebih banyak seperti itu. Rasa butirannya lebih besar, warnanya bisa disamakan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di lokal itu sebetulnya adalah kedelai non GMO. Nah, antara kedelai GMO dan non GMO itu harganya saja sudah berbeda gitu, Kang Malik. Maka kita coba lihat dari perspektif masing-masing lah ya. Kalau dari perspektifnya petani itu menanam kedelai, mereka bilang menanam kedelai itu tidak lebih untung dari menanam padi atau jagung. Itu ibaratnya kalau untung nggak usah dihayu-hayu juga mereka akan menanam sendiri kan gitu. Nah, tapi kalau dari segi pengrajin, kedelai lokal itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kedelai impor. Karena tadi kedelai impor itu GMO. Dia bisa menghasilkan lebih banyak, lebih seragam dan lain sebagainya. Jadi harganya lebih murah. Gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi problemnya adalah problem di harga. Nah, yang buruknya adalah ketika kedelai lokal atau petani lokal ingin mengejar harga yang sama seperti harganya GMO-nya dari luar, maka mereka menurunkan kualitas. Nah, kalau kalau sempat terngiang gitu atau sempat terbesit ada sebutan kedelai lokal itu lebih jelek, mungkin karena itu, karena kualitas yang mereka turunkan untuk mendapatkan harga yang sama.
Padahal seharusnya grade-nya itu aja sudah beda antara GMO sama non-GMO. Tentu lebih bagus adalah non-GMO. Maka kami di RT itu boleh jamin kedelai lokal itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai luar yang GMO. Dan lebih bagus juga gitu. Seperti itu Kang Malik. Jadi ada beberapa problem di situ yang memang harus ada campur tangan pemerintah juga gitu. Karena dulu kita juga pernah swasembada loh. Itu zamannya Pak Harto gitu. Jadi kalau ada yang bilang kedelai itu nggak mungkin dibuat di Indonesia ya nggak juga gitu. Itu bisa. Memang ada yang terakhir adalah perihal ini kecocokan dari penanaman. Memang di daerah US, di daerah Amerika itu lebih cocok ditanam kedelai gitu dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi di Indonesia bukan berarti tidak bisa untuk tanam kedelai. Gitu seperti yang tadi Kak Marsha bilang tadi yang apa petani lokal itu. Seperti itu. Oke, Kang Bella, wah menarik. Akhirnya jadi tahu gitu ya kenapa harus impor ya Kang Bella. Satu lagi Kang Bella, gimana RTI merubah perilaku atau menginspirasi para pengrajin konvensional beralih ke pengolahan yang higienis, Kang? Ini terakhir. Ya, itu perjalanan panjang karena eh, kami itu sudah membina pengrajin udah dari 40 tahun lebih gitu. Ini sekedar informasi, saya dari ngebrojol gitu ya, lahir di dunia sampai sekarang itu memang udah di dunia tempe ini karena memang dari orang tua itu di industri ini. Nah, dari 40 tahun itu membina pengrajin itu susahnya minta ampun. Ada istilah gini keluar kata, gini aja udah bagus kok. Gitu. Kalau udah kayak gitu udah Iya, susah iya, gitu. iya. Nah, makanya Hadiah Rumah Tempe Indonesia di tahun 2012 itu adalah salah satu untuk memberikan contoh gitu. Nah, maka kalau di RT itu lucunya orang tuh boleh keluar masuk untuk melihat. Tanya teman-teman nih yang di RTI itu hampir setiap hari ada aja orang masuk. Itu ya mulai dari mahasiswa ataupun pengrajin dan lain sebagainya. Karena memang itu ditunjukkan. Karena ketika dia sudah melihat, nah mereka baru bisa menyimpulkan, oh begini toh yang disebutkan produksi yang sesuai gitu dan lain sebagainya. Itu Kang Malik. Nah, dari tahun 2012 sampai tahun 2024 ini perjalanannya panjang. Yang sudah berubah sudah banyak juga, tapi yang masih belum berubah pun ada juga gitu. Jadi kita hanya berikhtiar aja. Gitu kan memang disuruhnya ikhtiar kan. Masalah hasil kan ada yang menentukan gitu. Siap, Kang Bella. Ya memang prosesnya panjang ya Kang untuk merubah behavior tersebut, Kang ya. Baik, Kang Bella, terima kasih. Dan Betul. oh ya, saya lupa mengucapkan selamat ulang tahun Kang untuk Rumah Tempe Indonesia yang ke-13. Semoga semakin sukses dan jaya, Kang. Oke, Amin, lanjut amin. Terima kasih. buat Mas Fir. Pertanyaan dari saya, Mas Fir. Tadi kan membahas juga tentang bagaimana pemuda itu bisa berkembang di desa ya, Mas Fir. Desa mau membangun Indonesia. Bagaimana kita melihat Oh, potensi desa untuk akhirnya kita bisa mempertahankan pemuda tuh untuk hidup di desa gitu, Mas Fir. Untuk hmm. hidup dan juga mengembangkan desanya. Oke, baik-baik. Jadi yang pertama sebenarnya apa yang ada di desa itu dibutuhkan oleh desanya. Ini udah pasti nih. Dibutuhkan oleh daerahnya, oleh kotanya, oleh pulaunya, oleh negaranya, bahkan oleh dunia gitu. Semua ditanam di desa itu dibutuhkan oleh rantai pasok sampai ke internasional. Dari situ aja sebenarnya udah menjadi alasan yang paling logis kenapa kita harus kembali ke desa dan mengembangkan desa kita gitu. Karena kalau kita ngomongin hukum ekonomi, kan ekonomi kan sesimpel ada apa ada bahan baku, dikasih value, dijual kan sebenarnya. Tuh, sesimpel itu gitu. Jadi kalau kita ke desa, ada apa di desa kita ada porang, ya udah kita bisa kasih value apa ke porang. Di desa kita ada apa? Ada apa namanya rempah, ya udah kita bisa kasih value apa ke rempah. Di desa kita ada apa? Ada kopi, coklat yang sekarang hanya dijual mentah. Kita bisa kasih value apa kepada mereka gitu. Dan itu yang menjadi customer bukan hanya desa itu, kayak water drop lah. Dari yang kecil desanya, kotanya, provinsinya, kemudian pulaunya, negaranya, sampai dunia gitu. Kami selalu bilang ke teman-teman di desa bahwa kalau kamu nanam mangrove, sesimpel mangrove, oksigen yang keluar dari mangrove itu nggak cuma dihirup sama desa kalian, gitu. Itu bahkan bisa dihirup sampai apa namanya ke dunia. Ini membuat mereka semangat. Kalau kamu nanam mangrove gitu, ikan itu bisa bertelur di tempat kamu menanam mangrove-nya, dan dia bisa berpindah ke pulau-pulau lain, bahkan ke negara lain gitu. Jadi apa yang kita kerjakan di desa itu sebenarnya berdampak sama elemen yang lebih besar. Aku rasa mungkin itu. Jadi ini semua yang ada di desa tuh potensinya besar. Sebutkan aja kalau ada di sini sebutkan apa Ya, yang ya. tumbuh di desa yang nggak ada potensi gitu. Nah, Hmm. aku balik tantang aja, ada nggak yang tumbuh di desa yang nggak punya potensi gitu?
Wow, iya, Mas Fir, mantap. Oke, Mas Fir, terima kasih banyak. Satu lagi, ini buat Mas Fir dan juga Kang Bella. Kalau kita membayangkan 10 sampai 20 tahun ke depan, apa yang Mas Fir dan Kang Bella harapkan dari perjalanan tempe sebagai superfood dunia? Mungkin dari Mas Fir dulu. Simple. Dunia itu butuh kecerdasan. Oke, dunia butuh kecerdasan. Oke. Tempe elemen kecerdasan. Jadi kalau Hmm. kalian mau ngelihat masa depan tempe, kalian lihat landscape dunia ke depan. Anak muda udah nggak lagi harus diajarin lah gimana Elon Musk mengembangkan teknologinya, gimana Cina mengembangkan teknologinya, gimana Boston itu mengembangkan teknologinya. Mhm. Kita nggak perlu lagi, kita udah bisa menakar masa depan kita akan ke arah mana. Tempe itu Yes. elemen yang mendukung itu. Jadi apa namanya teknologi dan tempe sebenarnya itu inline. Hmm. Jadi kalau kita mengembangkan semua solusi berbasis tempe, sebenarnya itu relate sama apa yang lagi ada di dunia, gitu. Jadi simple. Siap, terima kasih Mas Fir. Boleh dari Kang Bella, Kang? Salah satu apa syarat untuk bisa masukkan tempe sebagai warisan budaya ke UNESCO itu ada 2/3 masyarakat dunia itu harus kenal tentang tempe. Nah, maka dari tahun 2015 itu kita sudah mulai ekspor tempe pertama kali ke Korea Selatan. Itu tidak serta-merta hanya profit oriented saja, tapi memang ada salah satunya tujuan ingin memperkenalkan tempe ini ke luar negeri. Nah, maka saya melihat 10 tahun ke depan, mungkin orang luar negeri itu tidak hanya sekedar kenal dan tahu aja, tapi bisa jadi gemar. Nah, beda kan kalau orang udah gemar, udah senang gitu ya. Dan mereka tahu bahwa tempe ini asli dari Indonesia. Sekarang sudah mulai kok bergeser. Yang awalnya mereka tuh salah satu bayar kami, mereka belinya di Eropa gitu ya, di Belanda. Mereka udah mulai menyadari, oh ternyata pembuatan tempe Indonesia itu memang berbeda. Ya inilah ibaratnya. Kalau sepak bola punya Brazil gitu ya. Mhm. Itu aslinya para pemain-pemain yang memang canggih-canggih dari sana. Nah, tempe memang asli dari Indonesia. Maka saya 10 tahun lagi melihat mungkin itu masyarakat dunia itu tidak hanya mengenal tapi juga gemar tentang tempe ini. Makanya perlu diadakan acara-acara seperti ini untuk memperkenalkan workshop dan lain sebagainya. Tadi ada Kamas, ya ada Mas Fir yang udah sering jalan-jalan keluar gitu ya. Nah, dari Mhm. situlah untuk bisa memperkenalkan tempe keluar. Baik, Kang Bella dan Mas Fir, terima kasih banyak. Ini sebenarnya saya masih punya 1000 pertanyaan lagi, cuma kayaknya saya akan dikeroyok sama ini audiens yang udah juga pengen nanya. Jadi boleh teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Ini kalau di kolom komentar sudah ada dari Vireli, Septiano Davis, dan juga Muhammad Kafka. Kalau mau on mic juga nggak apa-apa. Mas Vireli dulu silahkan. Atau dari Muhammad Kafka, barangkali mau on mic langsung bertanya. Oke, saya bacakan aja ya. Yang pertama ini, eh Vireli asal Jakarta Selatan. Pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi oleh produsen tempe lokal dalam memasuki pasar internasional? Mungkin boleh dijawab dari Kang Bella dulu. Ya, terima kasih ini dapat. Tantangannya udah pasti sih ini ya, apa tadi tidak semua masyarakat dunia itu kenal. Makanya tadi saya bilang kita perlu orang-orang kayak Mas Fir, Mas Syah yang memang eh, sudah berkomunikasi sama orang-orang luar dan lain sebagainya. Memang apa ya punya pengalaman hidup di luar dan lain sebagainya. Nah, karena ya layaknya makanan yang ada di dunia itu kan banyak banget ya. Gitu. Tempe ini hanya salah satu dari ribuan makanan yang ada di dunia. Nah, maka tantangannya adalah memperkenalkan itu. Bagaimana kalau sekarang kita punya buyer untuk keripik tempe gitu ya. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa memperkenalkan ini. Saya tahu ini rasanya enak gitu, tapi untuk di luar kayak di Inggris, misalkannya di UK, nah dia itu belum terbiasa dengan rasa langunya dari si tempe. Itu. Nah, mungkin bisa kita mulai dari kita buat seasoning-seasoning atau rasa-rasa yang memang di sana sudah common, itu sudah biasa. Itu. Ya, dari situ dulu, baru nanti orang mulai mengenal rasanya, oh enak, baru nanti bisa. Itu. Jadi tantangan terbesarnya adalah memperkenalkan. Itu layaknya kalau Korea kan ya, mereka masuk ke Indonesia mulai dari mana? Dari budaya. Itu dari K-pop, dari K-drama dan lain sebagainya.
Nah, mungkin kita bisa. Ini salah satu apa cara memperkenalkan budaya kita melalui makanan asli dari Indonesia tersebut. Baik, terima kasih Kang Bella. Barangkali dari Mas Fir mau menanggapi Mas? Cukup, cukup, Cukup ya? Oke. cukup. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Kafka, asal dari Jakarta Selatan. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun jaringan dengan komunitas Indonesia di luar negeri untuk mempromosikan tempe? Ini mungkin untuk Mas Fir, silahkan. Baik, terima kasih banyak. Jadi yang kita butuhkan itu sekarang adalah apa namanya bergandengan tangan. Yang dibutuhkan adalah gotong royong. Dan itu tradisi kita. Jadi kami selalu bilang ke em, anak muda itu untuk selalu mengedepankan gotong royong. Sesimpel kita mulai dulu dari Indonesia sebenarnya. Sebelum kita keluar, ada nggak sih komunitas anak muda yang memperjuangkan tempe? Let's say kayak tempe aktivis. Ada nggak? Kenapa? Karena tempe ini serius gitu. Bahkan apa namanya potensinya sebesar itu. Ada nggak itu gitu ya? Artinya kita perlu gerakan bareng-bareng dari para pemuda karena para pemuda ini yang gampang bergerak untuk membuat semacam movement-movement. Ada tempe movement, tempe aktivis, kemudian ada sosialisasi tempe kayak campaign tempe gitu ya. Kita belum melihat lembaga-lembaga sosial mungkin entah itu foundation atau gerakan-gerakan yang mendukung adanya ini. Kalaupun ada Yeah. itu oke, kalau belum ada nampaknya itu perlu dibangun dulu di Mhm. internal kita ya. Nah, dari sini kemudian baru kita bisa menyusun semacam strategi. Karena aku rasa akan banyak orang yang mau mendukung gerakan seperti itu gitu ya. Nah, baru setelah itu sebenarnya kita membumikan edukasi-edukasi itu. Kita membuat banyak-banyak event-event kece gitu ya. Kemudian kita bikin Reels, kita bikin TikToknya, kita bikin segala macamnya gitu. Nah, baru setelah itu kita mulai masuk ke diskusi dengan teman-teman diaspora. Ini kan yang paling memudahkan kita untuk masuk ke sana. Eh, dan di sini kan tadi kayak Faras itu udah di mana di Turki gitu ya, Turki ya Faras satu di mana gitu ya. Kemudian nanti belum lagi diaspora yang lain gitu ya. Jadi eh, cara paling mudah adalah dengan cara begitu, campaign melalui lokal diaspora kita yang ada di masing-masing negara. Dan kapan hari aku sempat diskusi dengan mantan presiden diaspora kita global, ya sekarang tinggal di Uni Emirat Arab gitu. Nah, itu bisa sebenarnya. Cuman again, untuk kita bisa bikin meeting sama teman-teman diaspora, kita masih punya apa konsep gitu ya. Kita masih punya konsep. Kita nggak mungkin Mas Bella ya nanti akhirnya keluar-keluar sana sini gitu ya. Akhirnya promosinya jalan, bisnisnya jadi berhenti gitu karena sering promosi gitu. Jadi kita membutuhkan gerakan-gerakan yang nanti bisa menggendong konten, bisa dari Mas Bella, bisa dari Mbak Marsha, bisa dari aku, dan kita bisa collect konten dari university, banyak konten. Tapi kita perlu siapa nih yang bisa membakar gitu, yang bisa Yeah. mempromosikan gitu. Nah, aku rasa mungkin itu. Jadi kita berupaya untuk Siap. mencari wadah dulu, berkomitmen bersama-sama, kemudian kita bikin promosi di Indonesia dulu sebagai prototyping, kemudian kita bisa setting kok meeting, bahkan meeting sama presiden diaspora yang sekarang pun yang domisili di Australia juga bisa. Nanti kita bisa setting bareng-bareng ngobrol sama mereka gitu. Tapi masih jelas, movementnya mau seperti apa. Itu Siap. mungkin. Siap Mas Fir. Berarti bisa ya campaign kita dari diaspora-diaspora yang ada di luar negeri ya Mas Fir ya. Baik, ini terakhir pertanyaan dari Fania, asal Semarang. Pertanyaannya adalah, apa tantangan dan peluang dalam memproduksi tempe dari bahan selain kedelai? Nah, ini menarik tadi Mbak Marsha juga mencoba membuat tempe dari berbagai macam ini ya, bahan. Boleh Mbak Marsha? Marsha ya, oke Marsha Ya. nih. Pertanyaannya ini nih Marsha. Hmm. Ini Saya nih ulang. pertanyaan. Oke. Kasih tanya soal Semarang. Izin bertanya, apa tantangan dan peluang dalam memproduksi tempe dari bahan selain kedelai? Tantangan dan peluang. Tantangannya untuk tahu resep tentunya, untuk bisa dapat resep yang pas, karena ada yang membutuhkan pre-treatment dari apa probiotik, ada yang eh, lebih baik tanpa pre-treatment probiotik. Kemudian eh, peluangnya novelty jelas, dan juga kita bisa identifikasi kacang-kacang apa yang, karena kan begitu kita memfokuskan ke, contoh kita memfokuskan ke tempe organik, berarti kan bahannya itu menjadi salah satu elemen, karena harganya udah naik jadi kita punya ruang gerak sedikit lebih banyak untuk em, input material yang sedikit lebih mahal harganya dari kacang
standar kacang kedelai GMO gitu. Peluangnya dari situ, tantangannya adalah untuk meyakinkan customer ya, karena kan kita mau produksi em, peralatan juga kalau kita mau produksi itu tergantung karena akan ada spesifiknya. Mungkin ada yang akan lebih milih dibungkus plastik, ada yang akan lebih milih dibungkus daun pisang. Jadi ya salah satunya juga itu untuk memastikan availability kalau kita mau scale up untuk produksi. em, Contoh kalau kita mau scale up kita udah mesti jelas dulu produknya apa. Dan kemudian kita memikirkan nggak cuma di tempe yang kita makan, tapi juga packaging kita harus pikirkan proses dan packaging karena itu menentukan em, keatraktifan produk untuk customer ya, calon customer. Sekian deh urutannya. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Oke, teman-teman itu ya jawaban dari para narasumber kita. Ada lagi nggak yang mau bertanya atau sudah cukup ya? Karena kita melihat waktu juga sudah Jul, semakin aman Jul, sore. Hmm. Jul, udah. Sebelum kita akhiri sesi Berhasil ya, talk show pada hari ini, saya mau minta Kobar, closing statement ini dari udah. para pembicara, dari Kang Bella terutama. Iya, Closing saya sih statement dari cuma para ingin pembicara. mau mau Closing mengucapkan terima statement dari kasih para banyak pembicara. gitu ya kepada teman-teman semua, kepada Kang Malik, tim manajemen Rumah Tempe Indonesia, Farah, Chandra, teman-teman semua, Mas Wiringga, gitu ya lagi di sibuknya kemana-mana gitu ya, masih menyempatkan. Beliau adalah mentor saya, apa ya guru saya juga dan lain sebagainya. Eh, dengan adanya ini diharapkan kita bisa membawa TP ini untuk masuk ke level yang selanjutnya gitu ya. Kita bisa memperkenalkan ini kepada anak-anak muda dan itu adalah salah satu misi kita gitu ke depannya. Ya, jadi intinya adalah ucapan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat dan harapannya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita kenang gitu ya ke depannya bahwa ada loh gitu anak-anak muda yang memang tertarik dan anak-anak muda yang memang cinta terhadap budayanya, makanan lokal yang menurut kebanyakan orang ya biasa aja gitu ya. Ternyata mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Dan terakhir mungkin saya izin promosi kali ya Kang Malik ya. Sedikit Siap. aja. Itu jadi ini di tanggal 21 Juni teman-teman Mas Fir itu ya. Ini kita akan mengadakan satu event besar juga gitu ya. Yang kami sebut sebagai Pesta Rasa Festival. Itu ada di 21 Juni. Tempatnya di Karanganyar atau di Rumah Tempe Indonesia Karanganyar. Insya Allah kita nanti mengundang Bupati Karanganyar, Wali Kota Solo, dan uniknya nih Mas Fir, saya izin di tempat kami di Rumah Tempe Indonesia di Karanganyar ini dulu adalah tempat tinggal dari Ki Mantap Sudarsono. Kalau teman-teman tahu itu adalah wayang legendaris Indonesia ya. Itu adalah tempat tinggalnya dulu. Maka kami ingin ibaratnya menghidupkan kembali rasa itu gitu. Jadi di sana nanti akan ada pertunjukan wayang tempe. Jadi menggabungkan dua budaya, budaya wayang dan budaya tempe itu sendiri. Dan di sana nanti akan menjadi tempat eduwisata yang mana itu memang cukup strategis. Orang-orang Solo, biasanya orang Jawa Tengah yang mau ke Tawamangu, pasti lewat situ. Itu. Nah, itu adalah cara kami untuk bisa memperkenalkan TP ini untuk apa ya masuk ke level selanjutnya. Itu aja. Salam sehat juga buat teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini semakin tertarik lagi kita membahas tentang tempe. Dan juga nanti boleh tulisan-tulisan ataupun ide-ide apa sampaikan kepada kami. Gitu ya, mungkin kita bisa berkolaborasi ke depan. Siap. Oke, thank you. Terima kasih Kang Bella. Boleh dari Mas Fir closing statementnya Mas. Baik, masih banyak. Kita sekarang tuh sudah kekurangan pemanjat kelapa, teman-teman. Kita sudah kekurangan pemanjat pohon lontar atau pohon nira. Sehingga apa dampaknya ke depan Indonesia bisa nggak punya gula merah. Ke depan Indonesia bisa nggak punya semua hal turunan dari kelapa. Kenapa? Karena anak mudanya nggak mau manjat kelapa, nggak mau manjat nira. Ini problem yang luar biasa. Kedua, kita sekarang sangat defisit petani kopi. Kita sekarang defisit petani kopi. Petani kopi yang kami temui di berbagai macam lokasi, mayoritas sudah tua-tua. Oke, dan ini luar biasa. Kita Indonesia bisa kehilangan kopi. Ya sekarang kalian tahu potensinya sebesar ini. Setiap 5 meter bahkan 20 meter itu ada warung kopi. Oke. Ketiga, kita sekarang kehilangan
atau hampir kehilangan petani garam. Anak muda nggak ada yang mau masuk ke garam. Mulai garam organik kita yang di Bali, di Kusamba, ya di berbagai macam lokasi, itu semua petaninya tangannya bergetar. Kenapa bergetar? Bukan karena grogi, karena sudah Hmm. tua. Cuma Hmm. mereka nggak punya opsi. Anak mereka nggak mau nerusin pertanian Oke. garam mereka. Dan sebentar lagi kita juga akan kehilangan tempe. Serius. Kalau anak muda nggak melirik tempe sebagai potensi yang mereka kembangkan di masa depan, apakah kita akan menunggu masa-masa seperti gula merah, kelapa, kopi, garam ini ada atau datang ke tempe? Tentu tidak kita harapkan. Kita nggak mau tempe itu hilang dari Indonesia gitu. Kita punya nasionalisme, darah kita harus merah putih teman. Kita lahir dan tumpah darah kita di Indonesia gitu. Jadi ini ajakan buat kalian bahwa ayo sebelum tempe itu masuk ke masa-masa kritis, di mana tempe ditinggalkan oleh anak muda, waktunya sekarang kita bergerak bersama dan kita peluk tempe sebagai sebuah keluarga kita dan kita harus bisa apa ya menjadikan tempe sebagai sebuah lokal pride-nya kita dan setiap kita berucap ke sosial media angkat tempe, bawa tempe. Riset kalian di kampus kaitkan dengan tempe. Semua jurusan ngomong tentang tempe misalkan. Ini sebagai upaya kita nyata gitu. Kita nggak bisa manjat pohon, kita nggak bisa mungkin panas-panasan buat bikin garam, tapi kita setidaknya bisa mendukung mereka. Kita bisa mendukung teman-teman yang lagi bergerak di bidang tempe gitu. Itu aja mungkin. Saatnya bangkit sebagai anak muda. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Fir. Nah, itu kita yang harus menjaga, teman-teman. Nah, ini sepertinya masih banyak yang ingin bertanya, cuma memang waktu sudah habis, teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa langsung tanya-tanya ya lewat Instagram, baik itu Instagram Kang Bella Putra Pradana, dan juga Mas Firingga Kusuma, bisa dikepoin dan ditanya-tanya di situ, atau ke Amati Indonesia atau ke Rumah Tempe Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Abdul Malik Fajar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita hari ini. Hari ini telah hadir. Terima kasih banyak kepada moderator kita, serta kepada para pembicara yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat inspiratif pada sore hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dari awal hingga akhir acara ini. Jangan lupa untuk mendapatkan sertifikat. Silakan mengisi form evaluasi yang linknya akan kami bagikan di kolom chat atau di grup WhatsApp. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Sebelum saya tutup acara hari ini, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman bisa on cam ya. Ayo on cam guys, ini seru ini sama orang-orang hebat. Lu ada Pak Anton. Halo Pak. Halo Pak, Gimana sehat? Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nanti izin hubungi ya Pak. Ya Pak. Nah, Ayo guys, ditunggu ya, biar ramai. Ini akan masuk ke Instagram Rumah Tempe Indonesia. Sapa aja, sapa aja. ya udah. Siap, boleh di SS, Mbak Dewi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Fir waktunya. Makasih banyak Mas Bella. Thank you semuanya. Ya, ya, Terima kasih banyak makasih Mas Fir, banyak. Kang Bella, Ya, teman-teman habis ini semua. nih langsung makan tempe. Jangan lupa. Habis ini Siap. langsung makan Terima tempe. kasih Mas Ber. Thank you, thank Oke, you. Makasih Kak. Mas Febi. Ayo, Ya, terima kasih sama-sama. Mas Febi. Terima kasih Assalamualaikum. Kak Bella. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman.
Terima kasih, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam.